Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di sebuah apartemen kecil yang hangat di sudut kota, Alia duduk di sofa sambil membelai perutnya yang besar. Usia kandungannya sudah mencapai 9 bulan, dan hanya dalam hitungan hari, ia akan melahirkan anak pertamanya. Ia merasa campur aduk, bahagia, gugup, dan penuh harapan. Sejak kecil, ia bermimpi memiliki keluarga yang harmonis. Kini, impian itu terasa begitu dekat, meski belakangan hatinya dipenuhi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Alia adalah wanita sederhana yang lembut dan penuh kasih sayang. Ia berusia 28 tahun, dengan wajah yang selalu tampak tenang meski dalam keadaan sulit. Sejak menikah dengan Raka 3 tahun lalu, ia memilih berhenti bekerja sebagai desainer grafis untuk fokus membangun rumah tangga. Keputusan itu diambil dengan hati ringan, karena Raka meyakinkannya bahwa ia akan selalu mencukupi kebutuhan mereka. Di awal pernikahan, Raka memang suami yang penuh perhatian. Setiap pagi, ia selalu mengecup kening Alia sebelum berangkat kerja. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, berbagi cerita, menonton film, atau sekadar berjalan-jalan menikmati malam kota. Namun, beberapa bulan terakhir, semuanya mulai berubah. Raka bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan teknologi besar. Pekerjaannya sibuk, tapi dulu ia selalu menyempatkan diri untuk pulang tepat waktu. Sekarang, ia sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Bahkan, di akhir pekan, ia mulai jarang menghabiskan waktu dengan Alia. Alia awalnya mencoba memahami. Ia tahu suaminya sedang dalam masa penting di pekerjaannya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya tak nyaman. Raka bukan hanya sibuk, tapi juga tampak menjauh. Jika dulu ia selalu berbicara dengan penuh semangat tentang pekerjaannya, kini ia lebih banyak diam atau mengalihkan pembicaraan. Malam itu, Alia duduk di tepi tempat tidur, menunggu Raka pulang. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Biasanya, meski pulang larut, Raka akan mengirim pesan atau menelepon. Tapi kali ini, ponselnya hanya menunjukkan tanda centang 2 tanpa balasan. Ketika akhirnya pintu apartemen terbuka, Raka masuk dengan ekspresi lelah. Alia mencoba tersenyum, meski hatinya penuh tanda tanya. "Kamu baru pulang?" tanyanya lembut. "Iya, maaf. Tadi ada meeting mendadak," jawab Raka tanpa menatapnya. Ia langsung berjalan menuju kamar mandi. Alia hanya menghela napas. Ia ingin percaya, tapi ada firasat yang mengganggu. Beberapa hari kemudian, saat Alia membersihkan mobil Raka, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Sebuah parfum wanita tergeletak di bawah jok. Aromanya manis dan mahal, bukan jenis yang biasa dipakai Alia. Alia mencoba menenangkan diri. Mungkin itu milik teman kantor Raka yang tidak sengaja tertinggal, tapi mengapa ia merasa ada sesuatu yang tidak beres? Ketika Raka pulang malam itu, Alia menunjukkan parfum tersebut. "Ini punya siapa?" tanyanya sambil memperlihatkan botol kecil itu. Raka terdiam sejenak sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Oh, itu punya rekan kerja di kantor. Mungkin ketinggalan pas aku nebengin mereka pulang." Alia menatap mata suaminya, mencari tanda-tanda kebohongan. Raka terlihat tenang, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Alia tidak sepenuhnya yakin. "Siapa namanya?" tanya Alia lagi. Raka mengerutkan kening. "Kamu curiga sama aku?" Ia tertawa kecil, lalu meraih bahu Alia. "Sayang, aku sibuk karena kerjaan, bukan karena hal lain. Jangan terlalu banyak berpikir, ya?" Alia ingin percaya, tapi perasaannya berkata lain. Beberapa minggu kemudian, Alia menemani Raka ke acara perusahaan. Perutnya yang semakin besar membuatnya merasa cepat lelah, tapi ia ingin tetap mendukung suaminya. Di sana, ia bertemu dengan banyak rekan kerja Raka, termasuk seorang wanita bernama Nina. Nina adalah wanita berusia 29 tahun dengan penampilan elegan dan percaya diri. Ia mengenakan gaun hitam yang pas di tubuhnya,
Rambutnya tergerai indah, dan senyumannya tajam. Dari cara Nina berbicara dengan Raka, Alia merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada kedekatan yang lebih dari sekadar rekan kerja. "Alia, ya? Aku sering dengar tentang kamu dari Raka," kata Nina dengan senyum ramah, tapi tatapannya tajam. Alia tersenyum tipis. "Oh ya? Tentang apa?" "Dia bilang kamu istri yang baik, selalu mendukungnya. Raka beruntung punya kamu." Alia hanya tersenyum sopan, tapi hatinya merasa ada sesuatu yang tak beres. Sepanjang malam, ia memperhatikan bagaimana Nina dan Raka berbicara dengan penuh keakraban. Sesekali, tangan Nina menyentuh lengan Raka dengan cara yang terasa terlalu akrab. Saat mereka pulang, Alia tak bisa menahan diri. "Kamu kelihatan dekat dengan Nina," ujarnya pelan. Raka menghela napas. "Sayang, dia hanya teman kerja. Kamu ini kenapa sih? Jangan cemburuan gitu, dong." Alia tidak ingin bertengkar, jadi ia memilih diam. Tapi perasaannya semakin tak tenang. Semakin mendekati hari persalinan, Alia semakin merasa kesepian. Raka semakin jarang ada di rumah, dan ketika ia ada, ia tampak lebih sering sibuk dengan ponselnya. Suatu malam, saat Raka sedang mandi, ponselnya bergetar di meja. Alia tak berniat untuk mengeceknya, tapi matanya menangkap nama yang muncul di layar. Nina. Hatinya mencelos. Ketika Raka keluar dari kamar mandi, Alia menatapnya dengan tajam. "Nina menghubungi kamu?" tanyanya. Raka tampak kaget sesaat, lalu dengan cepat mengambil ponselnya. "Iya, cuma urusan kerja." "Jam segini?" Raka menghela napas. "Alia, aku capek. Bisa kita nggak bahas hal yang nggak penting ini?" Alia merasa hatinya remuk. Apakah kekhawatirannya memang tidak penting bagi Raka? Seminggu sebelum HPL, hari perkiraan lahir, Alia mulai merasakan kontraksi ringan. Ia mencoba memberitahu Raka, tapi suaminya hanya membalas dengan singkat. "Jangan khawatir, nanti kalau sudah waktunya, aku pasti ada," katanya. Tapi semakin hari, Alia semakin yakin, Raka tidak lagi benar-benar ada untuknya. Ia semakin jarang di rumah, semakin sering pulang larut, dan semakin menjauh. Suatu malam, Raka berkata ia harus pergi untuk urusan pekerjaan mendadak. Alia hanya mengangguk, meski dalam hati ia merasa sedih. Namun, beberapa jam kemudian, ketika ia tak bisa tidur, ia membuka media sosial. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya. Sebuah foto Raka dan Nina di sebuah restoran mewah, tertawa bersama. Dunia Alia seakan runtuh saat itu juga. Alia menatap layar ponselnya tanpa berkedip. Dadanya terasa sesak, dan matanya mulai panas. Foto itu memperlihatkan Raka yang tersenyum lepas, duduk di samping Nina yang terlihat begitu nyaman. Mereka tidak hanya sekadar rekan kerja, ada keintiman dalam tatapan mereka yang tak bisa disangkal. Tangan Alia gemetar saat ia mencoba mengatur napasnya. Ia ingin berpikir positif, ingin mencari alasan logis untuk membenarkan apa yang ia lihat. Mungkin ini hanya pertemuan bisnis? Mungkin ada orang lain di luar frame foto itu? Tapi tidak. Nalurinya sebagai istri tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidur, memegangi perutnya yang semakin berat, mencoba menenangkan bayi di dalam kandungannya yang ikut gelisah. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Raka dan Nina kembali muncul, menghantuinya seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Pagi harinya, Alia mencoba bersikap biasa saja. Ketika Raka pulang, ia hanya diam dan memperhatikan suaminya dari kejauhan. Ia ingin bertanya, ingin menuntut kejelasan, tapi ia tahu Raka akan kembali mengelak, seperti sebelum-sebelumnya. Lagi pula, apa gunanya bertanya jika jawabannya sudah jelas? Di siang hari, saat Alia duduk di sofa sambil mengelus perutnya, ia berpikir tentang masa depan. Apa yang akan terjadi jika Raka benar-benar selingkuh? Apakah ia harus bertahan demi anak mereka? Ataukah ia harus memilih jalan yang lebih menyakitkan? Perpisahan? Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Alia merasa hancur. Ia telah mengorbankan banyak hal untuk pernikahan ini. Mimpinya, karirnya, kebebasannya, dan kini, semua terasa sia-sia. Ia ingin bertanya pada Raka, ingin berteriak, tapi rasa takut menahannya. Takut akan jawaban yang sudah ia ketahui.
Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Raka semakin sering pulang larut, bahkan terkadang tidak pulang sama sekali. Alia hanya bisa menunggu, berharap suaminya akan berubah pikiran dan kembali padanya. Tapi harapan itu semakin lama semakin pudar. Dan pada suatu malam, ketika kontraksi mulai terasa semakin kuat, Alia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Di saat ia membutuhkan Raka lebih dari siapapun, suaminya justru memilih berada di sisi wanita lain. Alia mengerang pelan, tangannya mencengkeram perutnya yang mulai terasa semakin sakit. Ia duduk di pinggir tempat tidur, mencoba menarik napas panjang seperti yang diajarkan dokter saat sesi kelas kehamilan. Tapi kali ini, rasanya lebih menyakitkan dari sebelumnya. Ia mengulurkan tangan untuk meraih ponsel di nakas, lalu menekan nomor Raka. Harapannya masih tersisa, meskipun kecil. Ia ingin percaya bahwa suaminya akan menjawab, bahwa mungkin kali ini Raka akan mengerti bahwa ia sedang membutuhkan suaminya. Nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum akhirnya masuk ke pesan suara. Alia menutup mata, menahan air mata yang mulai menggenang. Ia mencoba lagi, dan lagi. Namun, hasilnya tetap sama. Dengan tangan gemetar, ia mengirim pesan. Raka, aku mulai merasakan kontraksi. Mungkin ini waktunya. Bisa pulang sekarang? Pesan terkirim, tapi hanya centang satu. Tidak ada balasan. Tidak ada tanda bahwa Raka akan segera kembali. Alia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Ia tidak boleh panik. Ia tidak boleh menangis. Bayinya membutuhkan ketenangan, bukan kesedihan. Dengan susah payah, ia berdiri dan mengambil tas perlengkapan bersalin yang sudah disiapkannya sejak minggu lalu. Langkahnya tertatih saat berjalan ke pintu apartemen. Udara malam terasa dingin ketika ia membuka pintu dan melangkah keluar. Ia berdiri di lorong, merasa begitu sendirian. Tidak ada Raka. Tidak ada yang menemaninya. Alia menutup matanya sejenak, lalu mengambil keputusan. Jika suaminya tidak ada untuknya, maka ia harus kuat untuk dirinya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi satu-satunya orang yang bisa ia harapkan saat ini. Tante Rina, bisa antar aku ke rumah sakit? Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Dari seberang telepon, suara khawatir segera menjawab, "Ya ampun, Alia, kamu sendirian? Tunggu sebentar, tante segera ke sana." Alia mengangguk meski tahu lawan bicaranya tak bisa melihatnya. Ia menyandarkan diri ke dinding, menahan nyeri yang semakin intens. Dalam hati, ia berjanji pada anaknya. Meski ayahnya mengabaikan mereka, ia tidak akan pernah melakukan hal yang sama. Ia akan melindungi anaknya, apapun yang terjadi. Setelah malam yang penuh ketegangan, Alia merasa tubuhnya semakin lelah. Kontraksi yang ia rasakan malam itu tak hanya membuatnya merasa fisiknya tertekan, tetapi emosinya pun mulai terkikis. Ia tahu, jika hari ini atau beberapa hari ke depan ia melahirkan, ia akan melakukannya sendirian, tanpa suaminya. Raka semakin lama semakin menjauhkan diri dari Alia. Entah karena alasan pekerjaan atau hal lain, ia lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah. Setiap kali Alia mencoba menghubunginya, ia selalu mendapatkan alasan yang sama. Ada meeting, ada pekerjaan mendesak. Tapi dalam hatinya, Alia merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Rasa khawatirnya semakin berkembang menjadi perasaan tidak aman yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Hari-hari berlalu tanpa kejelasan. Raka memang pulang ke rumah setiap malam, namun lebih banyak terdiam. Jika Alia mencoba memulai percakapan, ia selalu disibukkan dengan ponselnya. Bahkan, kadang ia bisa duduk berjam-jam hanya menatap layar ponsel, seolah-olah Alia tak ada di sana. Alia tak tahu harus bagaimana lagi. Ia merasa seolah berada di tepi jurang. Bingung apakah ia harus memutuskan untuk bertanya atau terus diam dan menunggu, berharap semuanya akan membaik. Namun, setiap harinya semakin jelas bahwa Raka tidak pernah memberi perhatian yang sama seperti dulu. Tapi ada satu hal yang selalu mengguncang hati Alia, Nina. Sejak pertama kali bertemu wanita itu di acara perusahaan, ada sesuatu dalam diri Nina yang membuat Alia merasa tidak nyaman. Entah apa yang dirasakan Raka tentang Nina, tapi ia tahu, ada sesuatu di antara mereka yang tidak bisa ia abaikan. Satu malam, ketika Alia sedang membersihkan ruang makan, ia mendengar suara pintu terbuka dari arah depan. Raka baru pulang. Wajahnya tampak lelah, tapi Alia bisa merasakan bahwa ada yang berbeda.
ada keraguan dalam tatapannya. Raka. Alia memulai percakapan dengan suara hati-hati. Aku ingin bicara. Raka mengerutkan dahi. Bicara tentang apa, sayang? Kenapa belakangan kamu begitu sibuk? Aku merasa kamu semakin jauh dari aku. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Raka terdiam sesaat, tampaknya tidak siap untuk menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu meletakkan tas kerjanya di meja. Alia, jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku hanya sibuk. Kerjaan di kantor memang lagi banyak. Aku mengerti itu, Raka, tapi bukan hanya soal pekerjaan. Aku merasa ada yang berubah antara kita. Alia mencoba berkata dengan hati-hati. Kamu jarang ada di sini, kamu jarang berbicara denganku seperti dulu. Alia melihat bagaimana Raka menghindari tatapannya, seolah merasa bersalah. Alia tahu ia harus mencari tahu lebih banyak. Tapi ia tidak ingin menekan suaminya lebih jauh. Namun, perasaan cemas yang sudah lama terpendam mulai muncul kembali, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Alia menerima sebuah kejadian yang menguatkan kecurigaannya. Ketika ia mengantarkan Raka ke pintu keluar pada pagi hari, ia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Ponsel Raka tergeletak di atas meja makan. Biasanya, ponsel itu selalu ia bawa kemanapun. Tiba-tiba, ponsel itu bergetar. Alia menatapnya sejenak sebelum akhirnya memberanikan diri untuk melihat siapa yang menghubunginya. Nama yang muncul di layar ponsel membuat jantung Alia berdegup kencang, Nina. Alia bisa merasakan dadanya bergetar, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Ia tak bisa langsung mengambil keputusan. Namun, saat itu juga, ia merasa seolah dunia berhenti berputar. Ketika Raka keluar rumah, Alia langsung mengambil ponselnya dan membuka pesan yang ada di layar. Pesan-pesan yang terlihat sangat akrab, bahkan lebih akrab daripada pesan-pesan antara dirinya dan suaminya. Pesan-pesan itu penuh dengan candaan, lelucon pribadi, dan bahkan ada beberapa emoji yang terlihat terlalu intim untuk sekadar hubungan rekan kerja. Alia berusaha menenangkan diri. Mungkin ini tidak berarti apa-apa, pikirnya. Namun, rasa cemasnya terus menggelayuti hatinya. Semakin hari semakin menebal. Seminggu setelah kejadian itu, Alia merasa tidak ada lagi jalan untuk menutup mata dari kenyataan. Setiap kali ia melihat Raka, ada perasaan asing yang muncul di dalam dirinya. Perasaan yang menyakitkan, tetapi sulit untuk ia jelaskan. Suaminya seperti orang asing, seolah-olah ia tak lagi mengenalnya. Rasa cemas itu semakin meluas ketika satu malam. Setelah pulang kerja, Alia menemukan bahwa Raka telah tidur di ruang tamu, jauh dari tempat tidur mereka. Ini bukan pertama kalinya, tapi kali ini rasanya berbeda. Raka tampak tidur dengan posisi tubuh yang tidak biasa, seolah ingin menjauhkan diri dari Alia. Apa yang terjadi, Raka? Alia bertanya dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya. Raka terbangun dan mengerutkan dahi. Alia, kenapa kamu selalu bertanya tentang hal-hal yang gak penting? Aku cuma capek, gak lebih. Alia menghela napas panjang. Aku merasa kamu tidak lagi mencintaiku. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Raka menatap Alia dengan tatapan kosong. Alia, kamu terlalu sensitif. Aku tidak bisa terus-menerus begini. Kalau kamu ingin tahu, aku lelah dengan semua ini. Kata-kata itu membuat Alia terdiam. Ada keputusasaan dalam suara Raka yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pernikahan mereka? Apakah ini akhir dari segalanya? Keinginan untuk mengetahui kebenaran mendorong Alia untuk melakukan sesuatu yang lebih berani. Suatu hari, ia memutuskan untuk mengunjungi kantor tempat Raka bekerja. Ia tahu bahwa Raka sering bertemu dengan Nina di sana, dan entah kenapa, perasaan ingin tahu itu memaksanya untuk bertemu langsung dengan wanita itu. Alia tahu itu keputusan yang berisiko, tapi perasaan yang menggerogoti hatinya tidak bisa dihentikan. Ia berjalan ke lantai tempat Raka bekerja, melewati beberapa kantor yang tampak sibuk dengan aktivitas mereka. Di ruang tengah kantor, ia melihat Nina berbicara dengan beberapa orang. Tanpa banyak pikir panjang, Alia mendekatinya. Nina menatapnya dengan senyum yang sangat ramah, meski ada ketegangan di antara mereka. Alia, kan? Kamu istri Raka, ya? Nina menyapanya dengan suara manis. Alia mengangguk, tapi ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya,
Nina, apa kamu tahu kalau hubungan kamu dan Raka sudah mulai membuatku cemas? Nina terkekeh, mencoba tampak tidak terpengaruh. Oh, Alia, jangan terlalu berpikir negatif. Raka itu teman baik saya. Semua yang kami lakukan hanya untuk pekerjaan. Namun, dari sikap Nina yang sedikit tergesa-gesa, Alia bisa merasakan sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata itu. Ada sesuatu yang tidak jujur dalam cara Nina berbicara. Jadi kamu tidak merasa ada yang aneh? Alia menatap Nina dengan mata penuh pertanyaan. Nina tersenyum, tapi senyum itu terasa pahit di mata Alia. Raka adalah orang yang baik. Saya tidak bisa mengontrol perasaan orang. Kan? Kami hanya teman. Alia merasa semakin gelisah. Apa yang sedang terjadi antara Raka dan Nina? Apakah itu hanya sebuah kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang berlangsung? Di rumah, Alia merasa semakin terpojok. Ia mulai merasa seperti seorang asing dalam hidupnya sendiri. Raka semakin tidak dapat diajak bicara dengan baik, dan Nina semakin sering muncul dalam kehidupannya. Ia merasa seolah tidak ada tempat yang aman. Ketika ia duduk sendirian di ruang tamu, memandang perutnya yang semakin besar, ia teringat kembali pada saat-saat bahagia bersama Raka, di mana mereka berdua tertawa, bercanda, dan merencanakan masa depan. Kini semua itu terasa seperti kenangan yang jauh, tertinggal di belakang dalam kehidupan yang mulai mengarah ke jurang. Alia tahu satu hal, jika ia terus diam, semuanya akan semakin buruk. Ia harus menghadapi kenyataan, dan ia tidak bisa membiarkan diri dan anaknya terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Namun, di sisi lain, ia juga takut akan apa yang akan terjadi jika ia benar-benar mengetahui kebenaran. Apakah ia akan mampu menghadapi kenyataan itu? Rasa bingung dan cemas itu semakin mendalam. Namun, Alia tahu, meskipun keputusan yang akan datang terasa sangat sulit, ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan yang ada. Beberapa hari setelah kunjungannya ke kantor Raka, Alia masih terus dihantui oleh perasaan cemas dan kecurigaan. Ia ingin percaya pada suaminya, tapi setiap tindakan Raka justru semakin memperjelas ada sesuatu yang disembunyikan. Pada suatu malam, ketika Raka mengatakan bahwa ia akan lembur, Alia memutuskan untuk memastikan sendiri. Dengan perasaan yang campur aduk, ia meminta Tante Rina menemaninya untuk pergi ke kantor Raka. Saat tiba di sana, suasana kantor sudah mulai sepi, tetapi lampu di salah satu ruangan masih menyala. Dengan langkah pelan, Alia mendekati ruangan itu. Jantungnya berdegup kencang saat melihat bayangan dua orang dari balik kaca buram. Suara tawa terdengar samar, dan seketika tubuh Alia menegang saat mengenali suara itu, suara Raka dan Nina. Ia berdiri terpaku di depan pintu, mencoba mengatur napasnya. Namun, saat pintu sedikit terbuka, pemandangan di dalam ruangan membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Raka duduk bersandar di sofa dengan Nina yang duduk terlalu dekat. Tangannya menyentuh lengan Raka dengan cara yang terlalu akrab. Darah Alia berdesir. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghantam dadanya dengan keras. Ia ingin masuk, ingin berteriak, ingin menuntut penjelasan. Tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Kakinya gemetar, dan perutnya terasa semakin kencang akibat kontraksi yang datang tiba-tiba. Tante Rina yang berdiri di sampingnya, langsung menangkap tubuh Alia yang hampir terjatuh. "Alia, kamu nggak apa-apa?" Suaranya penuh kekhawatiran. Alia memejamkan mata, menahan sakit yang kini terasa lebih menyakitkan dari sekadar fisik. Air matanya jatuh, tapi bukan hanya karena kontraksi yang semakin kuat, melainkan karena hatinya yang mulai hancur berkeping-keping. Saat itu juga, ia sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan rumah tangganya jika Raka sendiri yang memilih untuk menghancurkannya. Alia berusaha mengendalikan napasnya yang tersengal-sengal, tetapi kontraksi yang semakin kuat membuatnya kesulitan berdiri. Rasa sakit di perutnya bercampur dengan kepedihan di hatinya saat ia menyaksikan Raka bersama Nina dalam posisi yang begitu akrab. Tante Rina segera membawanya menjauh dari tempat itu. "Kita harus ke rumah sakit sekarang. Alia, kamu nggak boleh stres. Ini bahaya buat bayimu." Suara Tante Rina penuh kepanikan. Namun, Alia masih terpaku, matanya tetap menatap pintu ruangan tempat suaminya berada. "Aku harus bicara dengan Raka," gumamnya lirih. Tante Rina menggeleng tegas. "Tidak sekarang. Kamu harus selamat dulu. Bayimu lebih penting dari apapun." Saat itulah pintu ruangan terbuka.
Raka keluar, ekspresi wajahnya berubah drastis begitu melihat Alia yang terhuyung sambil memegang perutnya. Alia? Kamu kenapa? Alia mendongak, menatap mata suaminya yang kini dipenuhi keterkejutan dan mungkin ketakutan. Dengan suara yang bergetar karena sakit dan kemarahan, ia berkata, "Raka, apa yang kamu lakukan di sini?" Raka tampak gugup, melirik Nina yang berdiri di belakangnya. "Aku bisa jelaskan." Alia tertawa pahit. "Jelaskan apa?" "Bahwa kamu memilih bersamanya saat aku sedang berjuang membawa anak kita ke dunia." Sebelum Raka sempat menjawab, Alia merasakan sakit yang begitu tajam di perutnya. Tubuhnya limbung, dan sebelum semuanya menjadi gelap, yang terakhir ia lihat adalah wajah suaminya yang berubah pucat saat ia kehilangan kesadaran. Alia terbangun di rumah sakit dengan selang infus di tangannya. Matanya berkabut, kepalanya terasa berat. Lalu, ia mendengar suara tangisan bayi. Tangisan itu memenuhi ruangan, menggema di hatinya yang masih hancur. Dokter tersenyum lembut. "Selamat, Alia. Bayimu lahir dengan selamat. Seorang bayi laki-laki yang sehat." Alia mengedipkan matanya, mencoba menyerap kabar itu. Dia telah melahirkan. Dia seharusnya bahagia. Namun, hatinya terasa kosong. Tante Rina ada di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Kamu kuat, Alia. Aku bangga padamu." Alia tersenyum lemah. "Bayiku." Seorang perawat membawa bayi kecil yang dibungkus selimut biru dan meletakkannya di pelukan Alia. Matanya berkaca-kaca saat menatap wajah mungil itu. Ia begitu rapuh, begitu murni. Alia mengelus pipinya dengan lembut, berjanji dalam hati bahwa ia akan melindungi anak ini dengan segenap hatinya. Namun, rasa haru itu terputus ketika ia melihat Raka berdiri di ambang pintu. Matanya tampak merah, seperti orang yang tidak tidur semalaman. "Alia?" Suaranya nyaris berbisik. Alia menegakkan tubuhnya, berusaha menjaga ketegaran meskipun hatinya sudah remuk. "Untuk apa kamu di sini?" Raka menundukkan kepalanya. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah." Alia menahan napas. Semua emosi yang selama ini ia pendam kini mendidih di dalam dirinya. "Kamu tahu kamu salah? Kamu tahu, tapi tetap melakukannya?" Suara Alia bergetar, tetapi bukan karena kelemahan. Ini adalah kemarahan yang selama ini ia pendam. "Aku bodoh, Alia. Aku hilaf." Raka berusaha mendekat, tetapi Alia segera menggeleng. "Jangan mendekat. Aku tidak butuh alasanmu. Aku hanya ingin tahu satu hal." Alia menatapnya tajam. "Sejak kapan?" Raka terdiam. "Sejak kapan kamu mengkhianati aku?" ulang Alia, suaranya lebih tajam. Raka menutup matanya sesaat, sebelum akhirnya mengakui, "Sejak 4 bulan yang lalu." Jantung Alia seperti berhenti berdetak. 4 bulan. Itu berarti saat ia masih sibuk mempersiapkan kelahiran anak mereka, saat ia masih berharap suaminya mencintainya, pria itu justru berbagi perasaan dengan wanita lain. Air mata Alia mengalir, tetapi bukan karena kesedihan semata. Ini adalah tangisan perpisahan. "Aku ingin kamu pergi, Raka." Raka tersentak. "Alia, jangan begini, kita bisa memperbaiki semuanya." Alia menggeleng. "Tidak ada yang bisa diperbaiki. Kamu sudah membuat pilihan, dan aku juga akan membuat pilihanku. Aku memilih anak kita. Aku memilih kebahagiaan yang tidak melibatkan kebohongan." Tangannya menggenggam bayi kecilnya lebih erat. Ia telah mengalami cukup banyak penderitaan. Kini, ia harus kuat untuk dirinya dan anaknya. Raka masih berdiri di sana, seolah berharap Alia berubah pikiran. Tapi Alia tidak akan menyerah pada perasaan yang menyakitinya. "Pergilah, Raka," katanya tegas. Raka mencoba sekali lagi. "Aku janji, aku akan berubah." Alia tersenyum pahit. "Kenapa baru sekarang kamu berjanji? Kenapa tidak sebelum aku mengetahui semuanya? Aku sudah cukup menderita, dan aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh dengan melihat ibunya terus tersakiti." Raka menunduk. Ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Dengan langkah berat, ia akhirnya meninggalkan ruangan itu. Begitu pintu tertutup, Alia menarik napas dalam. Ada rasa sakit yang mengiris di dadanya, tetapi bersamaan dengan itu, ada juga kelegaan.
Tante Rina mengusap bahunya dengan lembut. Kamu sudah mengambil keputusan yang tepat, Nak. Alia menatap anaknya dengan penuh kasih sayang. Aku tidak akan membiarkan dia tumbuh dalam kebohongan, Tante. Aku akan jadi ibu yang kuat untuknya. Dalam hatinya, Alia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Akan ada hari-hari sulit, akan ada rintangan yang harus ia hadapi sendirian. Tetapi, ia juga tahu satu hal yang pasti, ia tidak lagi terikat oleh hubungan yang membuatnya tersakiti. Ia telah memilih jalannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Alia merasa bebas. Setelah Raka pergi, ruangan itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Alia menatap bayinya, mencoba mengalihkan pikirannya dari perasaan sakit yang masih menyesakkan dadanya. Bayi kecil itu tampak damai dalam tidurnya, tidak menyadari badai yang baru saja menghancurkan rumah tangga orang tuanya. Tante Rina duduk di samping Alia, mengelus lembut bahunya. Aku tahu ini berat, Nak, tapi kamu sudah membuat keputusan yang benar. Alia menghela napas panjang. Kenapa harus seperti ini, Tante? Aku sudah melakukan segalanya untuk mempertahankan pernikahan ini. Aku mencintai Raka, aku mencoba memahami kesibukannya, aku bahkan menutup mata saat mulai curiga. Tapi akhirnya, dia tetap menghancurkan semuanya. Matanya mulai berkaca-kaca lagi, tetapi kali ini ia tidak menangis. Ia lelah. Terlalu lelah untuk terus meratapi sesuatu yang sudah tidak bisa ia perbaiki. Tante Rina menggenggam tangan Alia erat. Terkadang, tidak peduli seberapa besar usaha kita, kalau seseorang sudah memilih untuk pergi, kita tidak bisa memaksanya untuk tetap tinggal. Yang penting sekarang, kamu dan anakmu harus bahagia. Alia menunduk, mengusap lembut kepala bayinya. Aku ingin dia tumbuh dengan baik, tanpa perlu melihat ibunya menangis setiap malam. Tante Rina tersenyum tipis. Dan kamu bisa melakukannya, Alia. Kamu adalah perempuan yang kuat. Aku yakin, suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan bersyukur karena telah mengambil keputusan ini. Alia mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada malam-malam di mana ia merasa kesepian, akan ada saat-saat di mana ia merindukan sosok Raka yang dulu ia kenal. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan. Ia harus bangkit, demi dirinya sendiri dan demi anaknya. Hari-hari pertama setelah keluar dari rumah sakit adalah ujian berat bagi Alia. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Raka, kursi di ruang tamu tempat mereka biasa mengobrol, dapur tempat mereka pernah memasak bersama, hingga kamar yang dulu mereka tempati berdua. Namun, sekarang hanya ada ia dan bayinya. Bayi kecil itu, yang akhirnya ia beri nama Rafa, menjadi satu-satunya sumber kekuatannya. Setiap kali Alia merasa lelah, setiap kali ia merasa ingin menyerah, suara tangis Rafa mengingatkannya bahwa ada kehidupan baru yang bergantung padanya. Tante Rina tetap setia menemani dan membantunya melewati masa-masa sulit. Kamu nggak sendiri, Alia. Aku ada di sini. Keluarga kamu ada di sini, kata Tante Rina suatu malam saat melihat Alia termenung di sofa dengan mata sembab. Alia tersenyum lemah. Aku tahu, Tante. Tapi tetap saja, rasanya sulit. Tidak apa-apa kalau kamu masih merasa sakit. Tidak apa-apa kalau kamu butuh waktu untuk menyembuhkan diri. Tapi yang penting, jangan berhenti melangkah, ujar Tante Rina sambil menggenggam tangan Alia erat. Malam itu, Alia tidur dengan Rafa di pelukannya, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus maju, tidak peduli seberapa berat jalannya. Beberapa minggu setelah persalinan, Raka akhirnya menghubungi Alia untuk pertama kalinya sejak perpisahan mereka di rumah sakit. Alia, bolehkah aku bertemu dengan Rafa? Suara Raka terdengar ragu di telepon. Alia menghela napas. Ia tidak ingin melihat Raka. Tetapi ia juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kenyataan bahwa pria itu adalah ayah dari anaknya. Baiklah. Besok siang, di rumah, jawab Alia akhirnya. Saat Raka datang, ada perasaan campur aduk di hati Alia. Pria itu terlihat lebih kurus, dengan mata yang tampak lelah. Tapi meskipun begitu, Alia menahan diri untuk tidak merasa iba. Raka menatap Rafa yang tertidur di boks bayi, ekspresinya berubah lembut. Dia mirip kamu. Alia tidak menanggapi. Ia hanya berdiri di sudut ruangan, mengamati bagaimana Raka menatap anak mereka dengan penuh perasaan.
Terima kasih sudah membiarkan aku bertemu dengannya, kata Raka, suaranya terdengar berat. Alia hanya mengangguk. Ia tidak ingin berbicara panjang lebar. Raka telah memilih jalannya, dan kini Alia juga memiliki jalannya sendiri. Setelah beberapa saat, Raka berdiri. Aku tahu aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu, Alia. Tapi, aku ingin menebus semuanya. Aku ingin tetap ada untuk Rafa. Alia menatapnya tajam. Aku tidak akan pernah melarang kamu untuk bertemu Rafa. Tapi aku juga tidak bisa melupakan apa yang sudah terjadi. Raka? Raka menunduk, menerima kenyataan itu. Aku mengerti. Saat Raka pergi, Alia merasa beban di dadanya sedikit berkurang. Ia tidak tahu apakah suatu hari nanti ia bisa benar-benar memaafkan pria itu, tetapi untuk saat ini, ia hanya ingin fokus membesarkan anaknya. Dengan dukungan Tante Rina dan keluarganya, Alia mulai membangun kembali hidupnya. Ia memutuskan untuk kembali bekerja setelah cuti melahirkan, ingin membuktikan bahwa ia bisa menjadi ibu yang mandiri. Di kantor, Alia disambut dengan hangat oleh rekan-rekannya. Mereka semua tahu tentang perceraiannya dengan Raka, tetapi tidak ada yang membahasnya secara langsung, sesuatu yang sangat disyukuri Alia. Alia, kalau butuh bantuan, bilang saja, ya, kata salah satu temannya, Dinda. Alia tersenyum. Terima kasih, Din. Aku pasti akan menghubungi kalian kalau butuh bantuan. Hari pertama kembali bekerja terasa berat, tetapi juga memberi Alia rasa normalitas yang ia rindukan. Ia ingin fokus pada karirnya, ingin membangun kehidupan yang stabil untuk Rafa. Perlahan-lahan, ia mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya. Pagi-pagi ia mengurus Rafa, lalu pergi bekerja, dan malamnya ia kembali ke rumah untuk bersama anaknya. Tidak mudah menjadi orang tua tunggal. Tetapi setiap kali melihat senyum Rafa, semua kelelahan itu seolah terbayar. Sementara itu, Raka terus berusaha menebus kesalahannya. Ia mulai sering mengunjungi Rafa, berusaha menjadi ayah yang baik meskipun ia tidak lagi memiliki tempat di hati Alia. Suatu hari, saat Raka menjemput Rafa untuk menghabiskan waktu bersama, ia menatap Alia dengan ekspresi penuh penyesalan. Aku harap suatu hari nanti, kamu bisa memaafkanku. Alia menghela napas. Aku tidak tahu apakah aku bisa, Raka. Tapi aku berusaha untuk tidak lagi menyimpan dendam. Aku hanya ingin fokus membesarkan anak kita. Raka mengangguk. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghapus kesalahannya, tetapi ia ingin tetap ada untuk Rafa. Melihat Raka yang berusaha berubah, Alia merasa lega. Setidaknya, anaknya masih memiliki sosok ayah yang peduli. Seiring berjalannya waktu, Alia mulai menyadari bahwa dirinya jauh lebih kuat dari yang ia kira. Ia tidak lagi menangis setiap malam, tidak lagi merasa hancur setiap kali mendengar nama Raka. Ia mulai menikmati waktunya sendiri, membaca buku, menonton film favorit, bahkan sesekali pergi bersama teman-temannya. Ia menyadari bahwa ia tidak membutuhkan seseorang untuk membuatnya bahagia. Ia bisa menemukan kebahagiaannya sendiri. Suatu hari, saat melihat bayangan dirinya di cermin, Alia tersenyum. Ia tidak lagi melihat sosok wanita yang patah hati. Ia melihat seorang ibu yang kuat, seorang wanita yang telah melalui begitu banyak cobaan tetapi tetap berdiri tegak. Ia telah memilih untuk mencintai dirinya sendiri. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Waktu terus berjalan, dan Alia mulai menemukan kebahagiaan dalam kehidupannya yang baru. Rafa tumbuh menjadi anak yang ceria, dan melihat senyum anaknya setiap hari adalah hadiah terbesar dalam hidupnya. Raka tetap datang untuk menemui Rafa, tetapi hubungan antara mereka tetap sebatas orang tua bagi anak mereka. Alia tidak lagi menyimpan harapan untuk kembali bersama Raka, karena ia telah menyadari satu hal penting, ia berhak mendapatkan seseorang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Dan mungkin, suatu hari nanti, ia akan menemukan cinta yang baru. Tetapi untuk saat ini, ia sudah cukup bahagia dengan hidupnya. Alia menatap Rafa yang tertawa di pangkuannya, lalu mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Hidup kita mungkin tidak sempurna, Nak, tapi ibu janji, kita akan baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Alia benar-benar percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.